Yes, mantap, alhamdulillah. Bobotoh sekaligus fans Garuda Auto bahagia dan girang mendengarnya. Tepat beberapa menit yang lalu Patrick Kluivert akhirnya konfirmasi di depan publik Beckham putra pemain Persib Bandung yang baru saja memenangkan Liga 1 Indonesia resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. Beckham putra langsung terbang ke Bali untuk mengikuti TC latihan bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya. Kira-kira bagaimana performa Beckham putra saat di Timnas nanti? Wajib kita tunggu, simak ulasan lengkapnya di sini. Indonesia resmi mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terbaru tepat beberapa menit yang lalu. Timnas Indonesia resmi mengajukan diri ke FIFA sebagai kandidat tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi dan disampaikan oleh Arya Sinulinga beberapa menit yang lalu sebagai ex-co PSSI. Bagaimana tanggapan dan persetujuan dari FIFA terkait pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Yes, ini baru mantap. Para pemain diaspora yang bermain di Eropa dan para pemain lokal Timnas Indonesia akhirnya sudah full team dan akan menjalani latihan hari ini di Bali untuk persiapan jelang melawan Cina dan Jepang pada tanggal 5 Juni nanti. Mengejutkannya ada beberapa pemain misterius yang disembunyikan oleh PSSI, tetapi langsung mengikuti latihan bersama para pemain lainnya. Siapakah sosok pemain hebat ini? Apakah ini akan menjadi kejutan hadiah bagi para fans Garuda dari PSSI? Mari kita tunggu saja. Simak fakta bahagianya di sini. Memalukan. FAM selaku tuan rumah ASEAN All-Star melawan Manchester United buat Asia Tenggara dipandang rendah dan remeh oleh negara-negara Eropa bahkan dunia. Pasalnya saat Man United tiba di Malaysia tepat hari ini, Man United klub besar Eropa malah tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Bahkan dari fasilitas hotel, makanan, hingga tempat latihan pun Malaysia memberi yang ecek-ecek seolah ingin merendahkan Man United. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Man United menolak bermain di Malaysia untuk laga ASEAN All-Star dan memilih bermain di Indonesia, tepatnya di GBK karena hal istimewa ini. Pengaruh adanya Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihan kelas Eropa kah? Simak penjelasannya di sini. Wah, kok bisa begini? FIFA resmi merilis hasil undian Piala Dunia U17 2025. Indonesia disandingkan dengan Brazil untuk pertama kalinya. Nova Arianto malah kegirangan dan bahagia satu grup dengan Brazil karena hal ini. Apa yang membuat Nova Arianto sampai kegirangan? Apakah Indonesia U17 sangat yakin bisa menembus Brazil dan memenangkan laga? Mari kita simak penjelasan dari Nova Arianto setelah yang satu ini. Nah, ini yang ditunggu. Simon Tahamata akhirnya beraksi langsung bawa dan datangkan Mauro Zylstra dan Tristan Gooijer untuk memenuhi panggilan Garuda Merah Putih. Tepat beberapa menit yang lalu Simon Tahamata buka suara dan berikan pernyataan mengejutkan. Dirinya konfirmasi Mauro Zylstra, striker tajam asal Belanda, dan Tristan Gooijer, bek muda berbakat ini akan segera dinaturalisasi pada tanggal 28 Mei besok di gedung DPR. Lalu langsung akan bergabung ke TC latihan di Bali bersama para pemain timnas yang lain. Fans Garuda seluruh dunia auto berbahagia mendengarnya. Benarkah demikian? Simak fakta validnya berikut ini. Tepat beberapa menit yang lalu, Wes Brown, legenda Man United, belak-belakan rela bantu timnas Indonesia. Langsung berikan strategi dan tips ampuh kalahkan Cina dan Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026
secara langsung tanpa melalui ronde keempat. Patrick Kluivert dan Erick Thohir harus mendengarkan syarat-syarat dan tips dari legenda Man United ini sih agar timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Benarkah bisa demikian? Mari sama-sama simak ulasan lengkapnya di sini. Detik-detik Kevin Dix banggakan timnas Indonesia. Cetak gol penentu FC Copenhagen juara Liga Denmark, lalu berikan pernyataan heboh usai laga penting di Denmark. Banggakan fans Garuda dengan ngomong gini di depan publik dunia. Patrick Kluivert sampai kaget sekaligus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Kevin Dix. Kira-kira apa yang membuat pernyataan Kevin Dix bisa begitu membuat bahagia? Simak semua jawabannya hanya di sini. Usai Mads Hilgers dan FC Twente gagal berkompetisi di Europa League, Mads Hilgers secara belak-belakan langsung ungkap dirinya akan berlabuh ke PSV Eindhoven pada musim depan yang sudah jelas memiliki tiket utama ke Champions League. Pelatih PSV pun secara sukarela menerima dan memang ingin boyong Mads Hilgers ke klub besar tersebut. Pelatih PSV sampai kegirangan dan ngomong gini ke media lokal. Simak fakta gembiranya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Beckham Putra dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi memanggil Beckham Putra untuk bergabung dalam skuad Garuda. Beckham Putra masuk dalam skuad untuk laga melawan Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan pada Senin dalam kurung 26/5 melalui media sosial resmi timnas Indonesia. Kluivert menjelaskan bahwa pemanggilan Beckham sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Karena Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi, saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung. Namanya adalah Beckham Putra, ujar Kluivert. Posisi yang dia mainkan krusial. Dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa mampu melakukan hal luar biasa. Saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan, sambung pelatih asal Belanda tersebut. Beckham Putra tampil impresif bersama Persib Bandung di BRI Liga 1 musim 2024/2025. Beckham Putra mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 24 pertandingan. Beckham Putra punya andil besar membawa Maung Bandung menjadi juara BRI Liga 1 2024/2025. Pemanggilan ini menjadi peluang emas bagi Beckham untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dengan pengalaman dan performa yang telah ditunjukkan bersama Persib, Beckham diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi mendatang. Bagi Beckham Putra, ini adalah pertama kali dia dapat panggilan dari Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut juga belum pernah memainkan laga bersama timnas Indonesia pada level senior. Selama ini adik kandung dari Gianzola itu beberapa kali jadi andalan pada level usia. Dia pernah membela Indonesia pada level U-Strip 19, U-Strip 22, dan U-Strip 23. Ini syarat timnas Indonesia jadi tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus berjuang untuk bisa mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim Garuda kini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ada 2 laga sisa yang masih harus dijalani Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus menjamu Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara pada laga terakhir putaran ketiga kualifikasi, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang di markas Timnas Jepang. Laga itu rencananya akan dilangsungkan di Panasonic Stadium, Osaka 5 hari berselang. Peluang Timnas Indonesia bahkan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka. Syarat pertama yang harus dilalui Timnas Indonesia agar bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 adalah melakukan sapu bersih pada 2 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi. Artinya, tim Garuda harus mampu meraih kemenangan atas Timnas Cina dan Timnas Jepang. Namun, 2 kemenangan itu harus dibantu hasil dari tim lain. Selain harus memaksimalkan torehan 6 poin pada 2 laga sisa, Timnas Indonesia juga harus berharap Timnas Australia meraih hasil buruk pada saat bersamaan. Timnas Australia tidak boleh menang dalam 2 laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Socceroos hanya boleh mengumpulkan 1 poin saja dari 2 laga sisa untuk membuat Timnas Indonesia melenggang langsung ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Selain Timnas Australia, Timnas Arab Saudi juga harus meraih hasil buruk dalam 2 laga sisa mereka. 2 hasil imbang Arab Saudi di 2 laga sisa. Sementara Timnas Indonesia mampu sapu bersih akan membuat tim Garuda otomatis berlaga di Piala Dunia tahun depan. Tentu juga dengan mempertimbangkan hasil Timnas Australia di atas. 23 pemain Timnas Indonesia sudah gabung TC di Bali. 9 nama menyusul. Siapakah nama-nama itu? 23 pemain Timnas Indonesia sudah gabung pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Sementara itu 9 pemain lainnya segera menyusul. Kabar ini disampaikan manajer Timnas Indonesia Sumarji. TC Timnas Indonesia diketahui mulai berlangsung pada hari ini, Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diketahui memanggil 32 pemain untuk jalani TC jelang lakoni 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga itu, Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dari 32 pemain yang dipanggil, sebanyak 23 pemain sudah berada di Bali saat ini. Sumarji beberkan penyebab pemain belum lengkap berkumpul di Bali. 9 pemain lainnya belum gabung TC Timnas Indonesia karena masih harus membela klubnya masing-masing. Pemain yang telat bergabung pun akan secara bergelombang tiba di Pulau Dewata nantinya. Dalam kurung sebanyak 23 pemain dalam kurung sudah tiba di Bali, kata Sumarji. Yang 9 pemain ada tanggal 27 dan ada tanggal 28 dalam kurung Mei 2025 tiba di Indonesia lainnya. Persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia karena akan hadapi 2 laga krusial pada Juni 2025. Mereka akan jamu Timnas Cina lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Suita, Jepang pada 10 Juni 2025. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert tersebut berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Poin itu didapat dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Nantinya, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir grup C yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.
Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi. Hasil undian Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto waspada banget sama Brasil. FIFA melakukan pengundian fase grup Piala Dunia U17 2025. Proses pengundian itu dilakukan di Doha, Qatar, Senin (26 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 mendapatkan grup yang cukup menarik. Garuda Muda tergabung di grup H dan akan bersaing dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berbicara mengenai hasil undian fase grup Piala Dunia U17 2025 tersebut. Nova merasa semua tim di grup H akan menjadi lawan yang berat bagi tim asuhannya. Namun tidak bisa dipungkiri Nova Arianto sangat mewaspadi Brasil. Diketahui tim yang berasal dari Amerika Selatan itu memiliki tradisi dan prestasi sepak bola yang sangat baik. Bersyukur bisa menghadiri momen pengundian dan kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah karena semua mempunyai kualitas yang baik, terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai di grup ini, ujar Nova Arianto. Nova Arianto pun menegaskan timnas Indonesia U17 untuk memiliki mental yang kuat selama 90 menit saat menjalani pertandingan di Piala Dunia U17 2025. Sebab kesalahan sedikit saja sangat bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Nova Arianto pun menyebut target paling realistis bagi tim asuhannya di Piala Dunia U17 2025 adalah dengan menempati posisi ketiga grup H. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi dan kami berharap kami bisa lolos babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup, jelasnya. Tidak lupa, Nova Arianto juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat di Indonesia. Nova sangat ingin memberikan prestasi terbaik di Piala Dunia U17 2025. Mohon doa dari semua pecinta sepak bola agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal dan kita bisa memberikan performa terbaik di Piala Dunia U17 2025. Tandas Nova. Pemain keturunan yang bisa dilirik Simon Tahamata usai resmi jadi Head of Scouting Timnas Indonesia, ada striker tajam kelas Eropa. Siapa saja kedua pemain itu? Simak ulasan berikut ini. 1. Mauro Zilstra, pesepak bola berusia 20 tahun ini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Tahamata bisa jadi akan memantau Zilstra secara langsung untuk memberi ulasan dan masukan lebih mendalam. Pemain FC Volendam itu belum lama ini mengaku sudah didekati oleh utusan PSSI. Patut dinanti apakah Zilstra yang berposisi sebagai penyerang berminat untuk dinaturalisasi. 2. Tristan Gooijer, kualitas pemain satu ini pasti sudah cukup diketahui oleh Tahamata. Gooijer merupakan didikan asli Akademi Ajax yang turut digembleng oleh Om Simon, panggilan akrabnya pada 2020 hingga 2024. Belum lama ini sang pemain mengaku menaruh perhatian pada kiprah timnas Indonesia terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga tertarik untuk bergabung. Hanya saja Gooijer saat ini fokus dulu ke Ajax. Ia baru pulih dari cedera lutut dan sedang berjuang keras merebut satu tempat di skuad utama De Godenzonen. Itulah dua pemain keturunan yang bisa dilirik Simon Tahamata usai resmi jadi Head of Scouting Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin ada nama lain yang bakal dipantau oleh pria berusia 68 tahun itu.
Saran dari Wes Brown agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 harus solid. Ex-back kanan Manchester United dan timnas Inggris, Wes Brown memberikan saran agar timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya perlu fokus, kata Wes Brown saat ditemui awak media di Adidas Indonesia Store. Lolos ke Piala Dunia 2026 tentu akan menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Wes Brown pun sadar mayoritas orang Indonesia menginginkan prestasi itu. Bayangkan jika timnas Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia, itu akan menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Saya pikir itu sesuatu yang diinginkan semua orang, ujarnya. Wes Brown mengingatkan satu hal. Seluruh elemen di timnas Indonesia harus bersatu agar mencapai target untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Namun timnas Indonesia perlu menyatu sebagai sebuah kesatuan untuk bisa melangkah ke Piala Dunia, tegas Brown. Lebih lanjut, Wes Brown juga mengetahui jika dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menjamu timnas Cina di SUGBK Jakarta dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Wes Brown, hal itu bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan memperbesar kesempatan untuk lolos. Iya, saya tahu bahwa timnas Indonesia akan melawan Cina nanti di Jakarta. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tegasnya. Comeback spesial Kevin Dix cetak gol dan bawa FC Copenhagen juara Liga Super Denmark 2024/2025. Kevin Dix akhirnya kembali bermain. Kevin Dix melakukan comeback secara spesial bersama FC Copenhagen Minggu dalam kurung 25/5/2205 malam waktu Indonesia Barat. Kevin Dix masuk sebagai pemain pengganti saat FC Copenhagen menjamu Nordsjælland. Hebatnya, Dix mencetak 1 dari 3 gol kemenangan timnya pada pertandingan itu. Kevin Dix mencetak gol lewat eksekusi tendangan penalti yang apik pada menit ke-59. Kemenangan itu sangat berarti bagi FC Copenhagen, sebab mereka memastikan gelar juara Liga Super Denmark musim ini. Ini adalah gelar juara Liga Super Denmark ketiga bagi Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu juga meraih gelar serupa di musim 2021/2022 dan 2022/2023. Kevin Dix berpeluang menutup kariernya di FC Copenhagen dengan sempurna, sebab tim asal ibu kota Denmark itu masih berpeluang meraih 1 lagi trofi di musim 2024/2025. FC Copenhagen akan berlaga di babak final Piala Denkar 2024/2025 melawan Silkeborg. Laga final itu akan dilangsungkan di MCH Arena Kamis dalam kurung 29 Mei 2025. Diketahui Kevin Dix sudah memutuskan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim 2025/2026. Bek timnas Indonesia itu digait di Volendam dengan status bebas transfer. Kevin Dix mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ex-pemain Fiorentina itu menjadi bagian dari 32 pemain lain yang juga mendapatkan panggilan. Sebagian dari pemain timnas Indonesia sudah berkumpul di Bali sejak beberapa hari yang lalu. Mereka akan menjalani pemusatan latihan jelang menjalani 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mas Hilgers langsung terbang ke Indonesia usai FC Twente gagal rebut tiket kompetisi Eropa. Mas Hilgers langsung terbang ke Indonesia usai FC Twente gagal rebut tiket kompetisi Eropa musim depan. Dia akan segera bergabung dengan pemain lain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. FC Twente menelan kekalahan 2-3 dari AZ Alkmaar dalam perebutan tiket Liga Konferensi Eropa 2025 hingga 2026 di Stadion AFAS Alkmaar, Belanda, Minggu 25 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Hilgers CS gagal bermain di kompetisi Eropa untuk musim depan. Usai laga, Mas Hilgers mengaku cukup kecewa karena gagal membawa FC Twente meraih kemenangan. Namun dia tidak ingin larut terlalu lama dalam kekecewaan sehingga langsung mengalihkan fokusnya ke tugas negara membela timnas Indonesia. Tidak banyak yang dikatakan. Singkatnya, emosinya begitu tinggi sehingga kami merasa lebih baik untuk tidak banyak berbicara, kata Hilgers dikutip dari kanal YouTube Football Premier Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Sekarang kami punya waktu untuk diri sendiri, setidaknya sebagian besar pemain. Dan saya harus langsung pergi ke Indonesia, terang dia. Mas Hilgers juga bicara kemungkinan soal laga melawan AZ Alkmaar adalah pertandingan terakhirnya bersama FC Twente. Pasalnya masa depannya di FC Twente memang masih abu-abu di tengah kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Kemungkinan itu memang ada bahwa ini pertandingan terakhir saya. Tapi saya tidak tahu. Itu selalu jadi pertanyaan setiap musim panas, selalu ada spekulasi, ujar Hilgers. Bek berusia 24 tahun itu menyesal tidak bisa mengantarkan FC Twente menang. Padahal menurut Hilgers, The Tukers julukan FC Twente punya peluang besar untuk mengalahkan AZ Alkmaar di laga tersebut. Tapi jujur saja, itu bukan hal yang saya pikirkan sekarang. Saya ingin menutup musim ini dengan baik. Tapi kemudian kami kalah di pertandingan penentuan ini, padahal kami seharusnya tidak kalah dari AZ dalam kurung Alkmaar, tuturnya. Menurut saya, mereka sangat gugup di babak pertama, membuat banyak kesalahan di lini belakang, dan kami tidak bisa membiarkan itu begitu saja. Rasanya menyakitkan dan ya, saya tidak punya banyak lagi yang bisa saya katakan, tambah Hilgers.